warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Nur Fazira dengan NIM 1905692010993 dari Prodi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai materi tentang menganalisa perkembangan Myanmar sejak masa pergerakan sampai kehidupan dewasa ini dengan topik pergerakan nasional Myanmar dan juga perkembangan Myanmar dewasa ini. Berikut ini akan saya tampilkan video saya. Selamat menonton! Nah, baiklah, materi pertama tentang pergerakan nasional Myanmar, yang dimana Myanmar itu merupakan daerah bekas jajahan Inggris dan sempat pula dikuasai oleh Inggris. Namun, peran kekuasaan Inggris lah yang paling berpengaruh di Myanmar. Meskipun tak dipungkiri, Jepang juga sangat penting karena apabila Jepang tidak mengusir Inggris di Myanmar, maka tidak mungkiri semangat rakyat Myanmar akan menyatu. Meskipun pada akhirnya mereka kembali harus berjuang, Inggris yang datang kembali ke Myanmar. Nah, Inggris menguasai Myanmar lewat beberapa peperangan. Nah, tercatat ada 3 peperangan yang dilakukan Inggris agar dapat menguasai negara Myanmar. Nah, pertama ada perang Anglo-Burmese 1 atau tahun 1924 sampai 1926. Yang dalam perang tersebut, Myanmar harus menelan kekalahan dan harus menyepakati perjanjian yaitu Treaty of Yandabo yang menghasilkan kesepakatan bahwa Myanmar harus menyerahkan Assam dan Manipur serta menyerahkan daerah Arahan dan Tenasserim kepada Inggris. Setelah itu dilakukan dengan peperangan Anglo-Burmese II pada tahun 1852 sampai 1853 yang sekali lagi dibenangi oleh Inggris dan dapat menguasai Lower Burma. Nah, namun perang yang benar-benar menegaskan Inggris menguasai Myanmar adalah perang Anglo-Burmese III pada bulan dan tahun November 1885. Inggris pun dapat menganeksasi Upper Burma pada tanggal 1 Januari 1886. Inggris sendiri melakukan kolonialisasi di Myanmar dengan tujuan menahan laju Prancis untuk menguasai Asia Tenggara yang sebelumnya sudah menguasai Indochina. Nah, Inggris kemudian melakukan kolonialisasi di Myanmar agar pengaruh Prancis tidak semakin meluas. Selain itu, tujuan Inggris sendiri juga adalah mengambil sumber daya alam yang ada di Myanmar serta untuk memenuhi kepentingan ekonomi Inggris. Nah, munculnya pergerakan nasional di Myanmar ini pada masa pemerintahan Inggris yang terus berjalan. Nah, gerakan nasional sedikit demi sedikit mulai tumbuh. Hal ini ditandai dengan munculnya organisasi yang pada saat itu mengusung wacana anti-kolonialisme. Nah, organisasi tersebut terus berjalan ketika Myanmar juga dikuasai oleh Jepang. Organisasi tersebut nantinya yang memunculkan tokoh-tokoh seperti Dr. Andes Bamau atau Aung San Suu Kyi, Tentu, dan lain-lain disertai pula dengan gerakan-gerakan organisasi seperti Gerakan Council of Buddhist Association atau GCBA atau Dewan Perwakilan Umum Perkumpulan Buddha yang diketuai oleh U Chit Helaing. Nah, yang kedua ada Sinyeta atau Partai Rakyat Miskin. Nah, didirikan dan dipimpin oleh Dr. Bamau, partai ini menghendaki perbaikan nasib rakyat jelata dan dalam politiknya partai ini bekerja sama dengan Partai Kongres India. Nah, Dr. Bimau menggabungkan diri dengan Jepang dan menjadi Presiden Burma bentukan Jepang. Nah, yang ketiga ada Myohit atau Partai Nasionalis yang didirikan oleh Yu Shaw.
partai ini menghendaki status dominion bagi Burma. Nah, Yusau adalah orang yang anti-Inggris dan pro-Jepang sehingga pada Perang Dunia Kedua dipenjarakan Inggris. Nah, ia merupakan dalang dari pembunuhan Yu Aung San pada tahun 1947. Nah, yang keempat ada Dobama Asia Yuan atau Kita Bangsa Burma atau Partai Takin. Nah, Takin ini artinya tuan. Nah, keanggotaan partai ini adalah kaum muda seperti mahasiswa dan para pelajar. Nah, partai ini bersifat revolusioner atau patriotis dan sosialis yang menuntut kemerdekaan penuh Burma. Nah, pada saat Perang Dunia berlangsung, partai ini bekerja sama dengan Jepang. Tapi, setelah pemerasan Jepang, mereka berbalik melawan Jepang dengan membentuk The Anti-Fascist People atau Freedom League atau AFPFL pada tahun 1944 di bawah pimpinan Yu Aung San sehingga Jepang lebih mudah dikalahkan oleh Inggris. Nah, secara resmi Inggris ini memberikan kemerdekaan bagi Myanmar pada tanggal 4 Januari 1948. Nah, hal ini tentunya menjadi prestasi luar biasa bagi elemen-elemen Myanmar yang mampu melepaskan diri dari belenggungan penjajahan. Nah, momentum inilah kemudian dijadikan semangat untuk membangun kembali Myanmar sebagai negara berdaulat dan merdeka. Nah, yang kedua yaitu perkembangan Myanmar dewasa ini. Pertanyaannya, bagaimana kondisi negara Myanmar saat ini usai dikudeta oleh militer? Nah, pada tanggal 4 Februari 2021, situasi terkini di Myanmar ialah usai junta militer menggulingkan pemerintahan Aung San Suu Kyi adalah tentara memblokir akses Facebook, yang dimana sebagaimana diwartakan BBC, para pejabat mengatakan salah satu alat komunikasi yang paling populer di Myanmar itu akan diblokir demi stabilitas. Nah, jadi mereka ini berdalih ada banyak yang menyebarkan berita palsu dan informasi yang salah. Kementerian Komunikasi dan Informasi mengatakan Facebook akan diblokir hingga 7 Februari 2021. Nah, selama beberapa hari terakhir, para aktivis di Myanmar telah membuat halaman Facebook untuk mengkampanyekan gerakan oposisi dan pembangkangan sipil terhadap kudeta yang dilakukan oleh militer. Nah, jadi para penduduk ini juga pergi keluar rumah untuk memukul wajan dan panci. Ini adalah tindakan simbolis untuk mengusir suatu kejahatan. Nah, menurut pernyataan gerakan pembangkangan sipil Myanmar yang diunggah di Facebook, para tenaga medis ini kecewa dengan langkah militer karena bergerak atas kepentingan sendiri di saat negara itu sedang menghadapi kesulitan akibat pandemi COVID-19. Nah, selain itu, Bursa Efek Yangon pun sudah melanjutkan perdagangan setelah menangguhkan 2 hari. Nah, koneksi jaringan internet yang awalnya mencegah perusahaan sekuritas dan bank mengakses perdagangan dan sistem penyelesaian bursa juga telah dipulihkan. Nah, jadi militer Myanmar ini telah membentuk Dewan Administratif Negara dengan menunjuk komisioner pemilihan serta gubernur bank sentral. Nah, sebelumnya situasi di Myanmar ini sempat mencengkam sejak adanya kabar penangkapan itu seperti diwartakan BBC, koneksi internet dan beberapa layanan telepon di kota-kota besar telah terganggu. Nah, sementara lembaga penyiaran negara MRTV mengatakan mereka sedang mengalami masalah teknis dan tidak mengudara. Nah, komunikasi dengan ibu kota Myanmar, Naypyidaw juga terputus sehingga sulit untuk menilai bagaimana sebenarnya situasi di sana. Begitu pula di Yangon, saluran telepon dan konektivitas internet pun terbatas karena banyak penyedia yang menghentikan layanan mereka. Nah, jadi televisi BBC, World News, dan penyiar internasional lainnya pun diblokir saat sejumlah stasiun lokal tidak mengudara. Nah, tidak hanya jaringan yang terkendala, orang-orang terlihat mengantri di ATM Yangon di tengah ekspektasi krisis uang tunai dalam beberapa hari mendatang. Nah, jadi menurut Asosiasi Bank Myanmar, untuk sementara waktu, bank pun menghentikan semua layanan keuangan. Nah, di jalan-jalan Yangon terjadi antrian panjang di luar supermarket ketika orang-orang bergegas membeli bahan persediaan.
seorang wanita berumur 25 tahun yang bekerja di bagian hubungan masyarakat mengatakan dia khawatir negaranya akan kembali ke masa kegelapan. Nah, mungkin itu saja pembahasan mengenai menganalisis perkembangan Myanmar sejak masa pergerakan sampai kehidupan dewasa ini dengan poin pergerakan nasional Myanmar dan perkembangan Myanmar dewasa ini.